Mita Febianti. Selamat datang di Podcast kami. Oke, di sini ada bintang tamu yaitu Mutia Hafiz. Oke, halo Mutia. Halo Riko, halo Mita. Oke, Hai semuanya. boleh perkenalan dong? Boleh, izin ya dia buka masker. Karena hai semuanya, kenalin saya Mutia. Jadi di kesempatan kali ini Riko dan Mita mengajak kita untuk berdiskusi bersama-sama di podcast ala kadar di kesempatan kali ini. Oke, baik. Di sini di mana sih puasanya, Mutia? Alhamdulillah lancar ya, belum ada bolong dari hari pertama kemarin. Wah, hebat sekali ya. Biasanya Mutia kalau bulan puasa ngapain aja sih? Biasanya dia tuh kalau bulan puasa sering beli takjil keluar. Itu salah satu hal kecil yang dapat membuat mood kita itu meningkat. Oh iya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang berbagi takjil dan sedekah. Dan apakah itu tindakan sosial? Iya, benar banget teman-teman. Jadi berbagi takjil atau ada ya yang beberapa komunitas yang ada di kota kita sendiri aja banyak yang sering membagikan takjil di jalanan atau bagi takjil on the road gitu kan ya. Nah itu merupakan salah satu tindakan sosial juga. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kegiatan sosial juga teman-teman. Enggak. Tindakan sosial itu apa? Jadi kalau dalam sudut pandang dia sendiri ya, tindakan sosial yang dimaksud oleh Riko dan Mita di sini adalah suatu hal yang dimana itu suatu hal yang dapat membuat seseorang dipengaruhi dan membuat orang tersebut melakukan tindakan. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak sengaja melakukan sesuatu itu terhadap dirinya sendiri, misalkan dia tidak sengaja menjatuhkan pulpennya dan dia menangis karena kayak pulpennya rusak, itu bukan tindakan sosial. Tapi yang menjadi tindakan sosial di sini adalah ketika pulpennya misalkan dirusak oleh seseorang, barulah itu disebut tindakan sosial. Kenapa? Karena poin penting dalam tindakan sosial adalah dipengaruhi oleh orang lain, barulah kita dapat menyebutnya sebagai tindakan sosial, teman-teman. Kalau ngomong-ngomong soal tindakan sosial di bulan puasa nih ya, sebenarnya banyak fenomena lain yang dapat kita temuin juga teman-teman. Kayak dalam pembelajaran aja misalnya ya, banyak anak-anak yang sekolah di bulan puasa ya masih ya. Jadi ketika menjalankan aktivitasnya di bulan puasa dan waktu yang mereka miliki itu padat atau jam terbangnya itu padat dan mereka benar-benar sibuk, itu dapat meningkatkan tingkat stres yang ada pada diri mereka sendiri. Dan inilah yang harus bisa kita minimalisir ketika kita sedang berpuasa. Takutnya yang saya khawatirkan di sini adalah bisa saja ya, dimana kita dalam keadaan sedang berpuasa nih, kemudian udah dehidrasi, nggak makan nggak minum, kemudian tingkat stres sudah tinggi, kemudian ditekan juga oleh beberapa pembelajaran tersebut sehingga membuat mood kita juga jadi rusak kan ya. Dan hal ini juga yang dapat membuat saya teringat salah satu teori dari Emily Durkheim terkait bunuh diri. Bisa saja ya, mungkin kita dapat berspekulasi bahwasanya kalau mereka sudah berpuasa, tidak makan minum, moodnya rusak, kemudian tingkat stresnya itu tinggi, mereka bisa saja melakukan hal tersebut gitu kan. Dan inilah juga hal yang harus dapat kita cegah dan minimalisir ketika kita berpuasa. Jadi tindakan sosial itu saling berhubungan kan. Jadi kayak misal saya sama Mita lagi makan bareng, berarti itu tindakan sosial. Dia tidak dapat kita sebut sebagai tindakan sosial kalau belum dipengaruhi. Kalau misalkan makanan itu dipengaruhi oleh Mita yang membuat kita melakukan suatu tindakan terhadap makanan itu, barulah kita dapat menyebutnya sebagai tindakan sosial. Jadi gitu. Kalau misalnya makanannya Mita kasih cabai, apakah itu termasuk dalam tindakan sosial? Iya, tergantung konteksnya kayak gini dulu. Kalau misalkan makanan Riko tidak suka makan pedas, sedangkan Mita memberi cabai pada makanan Riko, kemudian Riko menangis karena rasa pedas tersebut, dan itu baru disebut tindakan sosial ya teman-teman ya. Ya tadi kan sempat menyinggung juga tentang bunuh diri, karena ternyata nggak semua orang itu tahan dengan mentalnya dan itu dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya. Bagaimana tuh buat mengatasi agar kita terhindar dari bunuh diri? Oke teman-teman, jadi
terkait teori yang saya sampaikan tadi ya, mengenai teori bunuh diri oleh Emile Durkheim, yang dimana saya menyampaikan terkait kita berpuasa, kemudian mood kita rusak, dan yang terakhir stres, kemudian bisa saja memicu untuk bunuh diri. Intinya mental kita nggak sehat, dan cara dalam menangani ini ya, apalagi kalau tidak berdoa dengan pada yang maha kuasa. Kalau kita punya niat yang baik dalam menjalankan puasa ini, insya Allah ya puasa kita, kemudian aktivitas kita dan rutinitas yang akan kita jalani dalam kegiatan sehari-hari juga bakalan lancar dengan kita. Iya, masya Allah. Nah, kemudian ya teman-teman, terkait masalah bunuh diri ini bukan konflik personal juga sebenarnya. Ada konflik personal dan ada konflik sosial, teman-teman. Jadi dalam kedua konflik ini sama-sama punya keterkaitan, teman-teman. Nah, gimana? Ya kan ya? Iya benar. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita mau tahu dulu konflik antara konflik sosial dan juga konflik personal. Boleh dijelasin nggak biar kami akan mengerti? Iya, jadi seperti ini teman-teman. Kalau konflik sosial itu yang pasti kalau sudah ada konflik sosial pasti dia tidak hanya bersangkutan pada satu individu saja, namun juga akan lebih dari satu individu ya. Dan kalau konflik personal itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang dimana ada yang namanya sakit terhadap dirinya sendiri. Jadi konflik personal adalah masalah yang dia dapat yang dia tanggung sendirian. Ya tadi kalau bukan masalah mentalnya atau kejiwaannya yang bermasalah maupun beberapa masalah yang dia hadapi sendirian, itu sudah disebut sebagai konflik personal. Konflik sosial Yang lebih spesifik ya Mita ya. Iya, jadi kalau konflik sosial seperti yang sudah saya baca di beberapa referensi juga, ya, konflik sosial sendiri seperti tidak jauh berbeda dari tindakan sosial yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi dengan adanya tindakan sosial ini juga dapat memicu konflik sosial. Seperti tadi contohnya yang kita tanyakan ya, kayak Mita memberi cabai pada makanan Riko, teman-teman, dan hal ini membuat Riko kesakitan, dan hal itulah yang dapat memicu konflik sosial. Bisa saja Mita dan Riko menjadi bertengkar dengan akan adanya hal tersebut. Baik. Jadi mau lanjut tentang pertanyaan ini, kan personal. Jadi itu nggak berhubungan sama orang lain dong, atau gimana? Iya, tentu saja teman-teman. Itu nggak berhubungan sama orang lain. Namanya juga personal, individu ya. Cukup satu individu aja. Dan itu tunggal. Dan gimana kita mengatasi konflik personal ini sendiri? Itu sejauh yang saya baca di beberapa referensi, ada satu hal yang dapat membuat kita tuh fokus pada masalah personal kita atau masalah pribadi kita dan gimana mengatasinya, supaya juga tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ada yang namanya, saya pernah dengar itu stoikisme. itu apa? Kalau boleh dijelasin. Oke, jadi stoikisme itu merupakan hal yang pernah disampaikan oleh salah satu filsuf Yunani. Jadi hal ini merupakan cara bagi diri kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau di Islam kita udah pernah dengar yang namanya akhlakul mahmudah ya. Dan dalam pengontrolan akal kita juga dengar di dalam bahasa Arabnya mengontrol diri itu mujahadah an-nafs. Tapi kita juga dapat mengenalnya sebagai stoikisme. Stoikisme sendiri itu membuat kita fokus bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, kemudian memanage bagaimana kita mau melaksanakan suatu kegiatan, suatu hal, bagaimana respons kita terhadap yang lain. Nah, dan di stoikisme kita dapat mendapatkan pembelajaran tersebut, teman-teman. Dan kita cukup fokus terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak akan terpengaruh terhadap hal-hal yang luar. Misalkan seperti tadi ya, Mita memberi cabai di makanan Riko. Oke. Nah, di situ kita cukup fokus pada inner ourselves atau fokus pada dalam diri kita aja. Oh ya udah, makanannya pedas berarti berarti Riko jangan lanjut makanan. Itu fokus dalam diri sendiri. Tapi kalau misalkan udah dipengaruhi faktor eksternal tuh, Riko bisa aja tambah marah ke Mita. Dan itulah yang bisa memicu kepada konflik sosial tadi. Dan ini juga fungsi dari stoikisme supaya damai. Penyampaian sangat baik ya. Terima kasih Mutia atas pertanyaan pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kita Mungkin itu saja yang bisa kita
Oke.